Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mencapai 7% selama 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apa yang menjadi penyebabnya? Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Zona Bisnis. Jangan lupa saksikan kembali Zona Bisnis pada pekan depan pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Salah satu janji Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres 2014 adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi sampai 7%. Namun pertumbuhan tersebut belum tercapai sampai jelang akhir masa jabatan periode keduanya. Ekonom Faisal Basri menilai pertumbuhan ekonomi 7% belum tercapai karena perbankan di Indonesia belum efisien menjalankan fungsi intermediari atau menyalurkan kredit ke masyarakat. Menurutnya, perbankan lebih tertarik menyalurkan uangnya untuk investasi di surat berharga negara ketimbang menyalurkannya kepada masyarakat. Kita dibeli oleh bank. Ngapain bank nyalurkan kredit ke saya, ke Anda? Risikonya besar, ya kan? Lebih baik saya tidur-tidur bank itu dapat bunga 6-7%. Risiko nol. Nggak ada kredit macet. Nggak repot-repot nganalisis kredit, usaha, segala macam prospek usaha. Jadi, ini negara mau dijadiin apa? Putarnya di pemerintah, di bank, di BI gitu aja terus. Ke masyarakatnya enggak. Kan enggaknya. Masyarakat kan harapan kredit. Seperti saya katakan tadi, kredit dari perbankan di Indonesia terhadap GDP itu cuma 39% dari PDB. Di Cina 180%. Di Malaysia di atas 100%, di Thailand di atas 100%, kita 40% pun tidak. Mana bisa ekonomi tumbuh 7%, 8%? Tidak mungkin. Berbeda dengan Faisal Basri, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede justru melihat karena permintaan kredit turun, maka perbankan berinvestasi di surat berharga negara. Menurutnya, investasi bank di SBN juga membantu perekonomian Indonesia dan masyarakat. Ini harus kita cermati semua bahwa bukan semata-mata penempatan SBN, alokasi dana perbankan di SBN itu perbankan menjadi bukan berarti tidak mau menyalurkan kredit, tapi pada dasarnya adalah yang saya lihat bahwa permintaan kredit ini yang masih belum pulih sepenuhnya. Penerbitan SBN ini pun juga secara tidak langsung, ya, sektor perbankan juga ikut mendukung perekonomian, ya. Artinya Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo menilai utang merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk membiayai kebutuhan Indonesia selama pandemi COVID-19. Pemerintah tidak bisa mengandalkan pembiayaan pajak karena bisa membuat sektor privat semakin terpuruk. Utang adalah pilihan kebijakan atau konsekuensi dari kita memilih kebijakan APBN yang defisit. Mengapa kita memilih kebijakan APBN defisit? Karena kita ingin mengejar berbagai kemajuan yang hanya bisa tersedia bila kita ekspansif, terlain melalui APBN yang defisit. Sisi lain, kita juga masih melihat ekonomi sedang proses untuk tumbuh kembali, untuk kuat kembali. Sehingga kalau kita mengandalkan pajak, akan mengganggu kinerja private sector. Maka kita juga harus bijak, pajak dioptimalkan tetapi moderat, sehingga kita juga harus melihat alternatif lain, yaitu pembiayaan utang. Saya menyadari penuh, sebenarnya rasio utang relatif terjaga di level 30%, tetapi karena pandemi bahkan sempat menyentuh 41%. Saat ini penarikan utang sangat terkendali, bahkan kita ada di bawah target, itu karena kita bisa mengefisienkan belanja dan sudah melakukan front loading di tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita bisa mendapatkan dana lebih cepat dengan bunga lebih rendah, sekaligus kita menjaga volatilitas dan mengurangi resiko. Pembayaran bunga utang Indonesia juga diprediksi akan mencapai puncaknya di tahun 2025 dan diharapkan bisa menurun jika berhasil dikelola dengan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.